Bab 436. Dewa Iblis Ular Iblis dan Raja Boa Hutan 3. Tiba-tiba, dia merasakan udara di atas kepalanya menjadi dingin. Ular iblis kemudian bergegas untuk lebih berkonsentrasi pada indera penciumannya, tetapi tidak menemukan bau makhluk hidup manapun. Di saat pingsan, perasaan sedingin es itu sudah menembus tulangnya. Sebuah cahaya menembusnya, sementara kilatan cahaya hijau lainnya menembus tenggorokannya. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun, ular iblis ini perlahan-lahan jatuh ke pohon anggur pada saat berikutnya. Sosok hijau itu segera berhenti, sebelum melemparkan dirinya ke dalam kabut tebal, yang menjadi tempat berlindung terbaiknya. Bahkan jika ada ular iblis lain hanya beberapa puluh meter jauhnya, garis pandangannya akan terhalang, mencegahnya untuk mengetahui tentang keadaan di sini. Setelah tidak kurang dari 10 menit berlalu, ular iblis yang bertanggung jawab untuk pengintaian benar-benar dibasmi. Ketika sosok hijau itu muncul kembali di sisi Long Hao Chen, lampu hijau yang dipancarkan darinya terlihat agak redup. Perlahan menutup matanya, Long Hao Chen menghela nafas lega setelah kelelahan karena pengeluaran energi mentalnya yang tinggi. Dalam pikirannya, pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius adalah entitas energi yang sangat besar. Saat dia menenangkan dirinya, kesadarannya tetap sangat jelas. Alasan mengapa dia tidak menyuruh pengawal suci ke-10 menyerang iblis ular yang bertarung adalah untuk menghindari secara tidak sengaja memperingatkan pihak lain. Membuat mereka tetap tidak menyadari keberadaan mereka tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Sesaat kemudian, Long Hao Chen membuka matanya sekali lagi, tidak memikirkan masalah harta karun lagi, tetapi tentang bagaimana mereka bisa mencapai tujuan akhir mereka. Yinger, aku akan mengirimmu kembali. Beritahu semua orang tentang situasi di sini, dan minta mereka bersiap untuk bertarung. Karena saya cukup pandai menyembunyikan aura saya akan menyelidiki, dan ketika kesempatan terbaik muncul, kami kemudian akan bertindak. Dewa Iblis Ular Andromalius memimpin pasukan Iblis Ular untuk berperang melawan binatang ajaib yang hidup di rawa-rawa, dan untuk Komandan Pemburu Iblis kelas 64, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Meskipun Long Hao Chen berhati-hati, jika dia melepaskan kesempatan yang begitu baik, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kapten di Menhun Squad. Kedua penjaga suci lenyap di melodi abadi atas perintah Long Hao Chen, untuk memulihkan diri. Chen Yinger dan McDool dikirim kembali ke Tower of Eternity, dan kemudian, Long Hao Chen tidak terburu-buru, meluangkan waktu untuk pulih, untuk memulihkan diri dari konsumsi kekuatan mentalnya, sebelum beraksi. Menghapus fluktuasi energi spiritual yang keluar darinya, dia maju menuju tepi medan perang. Saat ini, dia tampak seperti harimau yang sedang menyergap. Pendiam dalam penampilan, tapi siap untuk menerobos dengan kekuatan ledakan kapan saja. Kebenciannya terhadap iblis ditunjukkan dalam ekspresi dinginnya. Di ambang menghadapi salah satu dari 72 dewa iblis, pikirannya sekarang dipenuhi dengan gambar adegan Kair dan dirinya sendiri dikelilingi oleh penghapus pemburu iblis. Tanpa sadar mengerucutkan bibirnya, emosi yang sulit dijelaskan memenuhi dirinya, menyebar di dalam dirinya. Bahkan jika Arya dari Dewi Cahaya tidak ada dalam genggamannya, tubuhnya masih mengeluarkan pedang yang kuat. Bahkan Long Hao Chen sendiri tidak sepenuhnya mengendalikan niat pedang ini. Untungnya, meski intens, niat pedang ini hanya berdenyut di sekitar tubuhnya, dan tidak menyebar terlalu jauh. Memejamkan matanya, Long Hao Chen menahan diri. Karena takut begitu dia akan melihat Dewa Iblis Ular Iblis, dia tidak akan bisa menahan semangat juangnya dan niat membunuh akan terpancar darinya. Bahkan dia tidak berpikir bahwa bertemu dengan kekuatan iblis lagi akan sangat mempengaruhi dia. Sebenarnya, keadaan ini sebenarnya karena dia telah menekan perasaannya begitu lama. Setelah kehilangan ingatan Kair, Long Hao Chen menjadi dipenuhi dengan kecemasan yang mungkin bisa dibayangkan. Orang yang paling memahami rasa sakitnya hanyalah dirinya sendiri. Untuk merawat Kair dengan baik, dia hanya bisa menyembunyikan rasa sakit ini di dalam hatinya, menahan air mata di dalam dirinya. Memaksa senyum di wajahnya untuk menghibur Kair, dia terus berusaha membantunya memulihkan ingatannya. Hari-hari berlalu, keadaan Kair menjadi stabil, tetapi rasa sakit yang mengisi Long Hao Chen hanya semakin dalam dari hari ke hari. Itu karena dia berharap untuk bersatu kembali dengan Kair yang dia cintai. Jika dia lebih tegas pada saat itu, dengan paksa menghentikan Tian Qing untuk memulai pertempuran ini, mungkin tidak ada yang akan terjadi. Tapi bagaimana orang lain bisa tahu tentang menyalahkan diri sendiri yang mengisi hatinya saat itu? Pada saat ini, meskipun orang yang akan dia hadapi bukanlah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya ingatan Chai, itu masih musuh iblis yang kuat. Perasaan tertekan di dalam hatinya segera menyebabkan dia memasuki kondisi mengamuk. Seiring berlalunya waktu, pemahamannya tentang niat pedang secara bertahap semakin dalam, emosinya dan niat pedangnya bergabung menjadi satu, memunculkan keadaan ini.
Tanpa ragu, Long Hao Chen di negara bagian ini tidak diragukan lagi menakutkan, atau agak menakutkan. Tetapi sama halnya, jika dia tidak mendapatkan target yang valid untuk dilampiaskan dalam keadaan ini, pukulan yang ditimbulkan ke pikirannya akan sangat besar. Ini tidak terkait dengan kekuatan, yang berasal langsung dari jiwanya. Diam-diam mendekati medan perang, Long Hao Chen menyembunyikan dirinya di kabut beracun. Kontrol dirinya pada akhirnya sangat kuat, dan setelah waktu pemulihan singkat yang dia miliki, dia hampir tidak bisa mengendalikan gelombang emosinya sendiri. Perlahan membuka matanya, dia mengintip bagian dalam medan perang dari perbatasannya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah pilar Dewa Iblis besar itu. Benar, itu pasti pilar Dewa Iblis. Di masa lalu, Long Hao Chen telah menghadapi pilar dewa milik penguasa tertinggi 72 iblis. Khususnya, Demon God Emperor memberinya kejutan yang sangat besar, jadi dia mengenali benda itu pada pandangan pertama. Namun, matanya tidak pernah memandang Andromalius, karena takut kehadirannya akan diketahui karena itu. Diam-diam menenangkan dirinya, Long Hao Chen diam-diam mengamati perubahan di medan perang. Saat ini, serangan ular iblis semakin ganas, dan Forest Boas kehilangan keunggulan sedikit demi sedikit. Forest Boas yang besar pasti sangat tangguh dalam pertahanan, memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi seperti pahlawan pun tidak bisa melawan terlalu banyak musuh, harimau bukanlah tandingan bagi sekawanan serigala. Forest Boas yang jumlahnya tidak mencapai 20, dipukuli dengan banyak ular iblis. Memar, dengan cepat bersembunyi di dalam rawa-rawa, dan hanya menunjukkan setengah dari tubuh mereka kepada ular iblis. Ular iblis tampaknya tidak terpengaruh oleh tanah rawa sedikit pun, maju dan mundur secara berurutan. Melakukan pelanggaran dalam gelombang yang berturut-turut, energi spiritual kegelapan mereka didorong hingga tingkat yang paling tinggi. Seringkali, 3-5 ular iblis akan meluncurkan serangan bersama, dengan efek meninggalkan bekas luka yang besar pada Forest Boa. Raja Boa Hutan mulai menggeram pelan, juga mendesak klannya sendiri. Sementara itu, tubuhnya yang besar mulai berputar, terlihat akan tiba-tiba menyerang kapan saja. Tampaknya situasi Forest Boas tidak terlalu bagus. Jika ini terus berlanjut, Raja Boa Hutan mungkin akan turun tangan. Tapi jelas, Dewa Iblis ular iblis yang memelototinya seperti harimau tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia suka, jadi intervensi akan mengarah pada konfrontasi langsung antara keduanya. Padahal, dengan kekaguman pada pilar Dewa Iblis, pertempuran ini sepertinya tidak memiliki ketegangan jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Memang, datang lebih awal tidak sebaik datang pada waktu yang tepat. Dan baginya, waktu ini lebih dari sekadar menguntungkan. Meskipun demikian, pertanyaannya tetap bagaimana mereka bisa membantu Boas Hutan, hasil terbaik yang tersisa adalah kehancuran bersama. Dan juga, Dewa Iblis ular iblis tidak bisa dibiarkan kabur. Long Hao Chen tidak bertindak terlalu tergesa-gesa. Tepat pada saat ini, menonton dengan tenang adalah pilihan terbaik. Apalagi rencananya masih belum sepenuhnya diputuskan. Sementara itu, saat mengamati posisi Raja Boa Hutan, samar-samar dia melihat sebuah gua gelap yang sepertinya berada di belakang Raja Boa Hutan. Gua ini sangat tidak biasa, dikelilingi oleh tanaman merambat yang lebat. Seolah-olah seluruh gua terlindungi di balik tanaman merambat yang menyebar dari tanah. Saat Raja Hutan Boa pindah, Long Hao Chen berhasil membedakannya sedikit. Ho! Dengan geraman sedih, Raja Boa Hutan meledak. Raja rawa-rawa kesuraman ini tampaknya tidak mampu menanggung situasi ini. Dengan musuh menyerang sarangnya sendiri, dan membantai rakyatnya, kemarahannya bisa dimengerti. Bahkan jika ketakutan dari pilar Dewa Iblis yang menahannya bahkan lebih tinggi, melihat rekannya mengancam keberadaannya sendiri, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Geraman Raja Boa Hutan ini memiliki efek seketika. Boas hutan semua terhenti, dan segera, beberapa bola cahaya hijau tua Long Hao Chen akrab dengan membombardir langsung kelompok ular iblis. Gerakan Boas hutan ini dikoordinasikan dan dijalankan secara efisien, sampai-sampai Andromalius tidak dapat datang pada saat itu untuk memerintahkan bawahannya agar tidak melakukannya. Dengan ledakan hebat, lebih dari 50 ular iblis yang berdiri di depan langsung terperangkap dalam ledakan, berubah menjadi pecahan di udara, dan mengotori rawa dengan darah mereka. Detik berikutnya 10 boa hutan meludahkan pil internal mereka tiba-tiba melompat, bergegas di tengah barisan musuh. Dengan kekuatan pantang menyerang mereka dengan paksa memaksa ular iblis kembali, lalu menelan kembali pil internal masing-masing, sebelum menghilang ke rawa-rawa. Setelah tiba-tiba menjadi sasaran serangan yang begitu kejam, Dewa Iblis ular iblis Andromalius merasa tidak bisa menahan lebih lama lagi. Ini adalah elit di antara bawahannya. Kehidupan mereka masing-masing penting. Ular iblis dari langkah kelima dan keenam ini tidak semudah itu untuk dipelihara,
Jadi bagaimana dia bisa tinggal dan acuh tak acuh di depan pemandangan ini? Teriakan tajam keluar dari mulut Andromalius, dan gerakan yang sama dilakukan oleh 4 Medusa yang berdiri di sampingnya, yang semuanya membuka mata mereka. Keempat wanita ular membuka mata mereka, menyebabkan Long Hao Chen yang jauh menutup matanya tanpa sadar. Setelah dia merasakan ancaman itu hilang, dan membuka matanya sekali lagi, dia langsung menarik napas panjang. Dari serangan yang baru saja diluncurkan, di antara boas hutan di permukaan rawa, 3 tidak berhasil kembali ke rawa tepat pada waktunya. Tubuh bagian atas mereka berdiri diam, dan bahkan rawa yang mengelilingi mereka berhenti bergerak. Hal membatu. Ini adalah kemampuan bawaan dari Medusa, dan salah satu yang paling menakutkan yang digunakan oleh ular iblis. Bahkan iblis ular iblis Andromalius tidak memiliki kendali atasnya, karena ini adalah spesialisasi Medusa. Ular iblis secara alami tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu, dan dalam sekejap, 3 forest boas yang membatu tereduksi menjadi fragmen di bawah serangan mereka, kehilangan nyawa sesaat kemudian. Raja boa hutan juga menjadi sasaran serangan. Dari 3 Medusa, 2 membidik boa hutan, sedangkan yang tertinggi mengejar Raja boa hutan, dengan tujuan sederhana untuk mencegahnya ikut campur. Bab 437. Transformasi Dewa Iblis, I. Raja boa hutan terguncang oleh serangan ganas yang tiba-tiba. Di depannya, kulit ular yang membatu tergeletak di tanah, diam-diam tenggelam ke rawa-rawa. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Raja boa hutan terlihat, hanya mampu menggunakan rencana pelarian putus asa melawan kemampuan membatu Medusa. Long Hao Chen diam-diam terkejut, memahami bahwa jika dia ingin melawan Andromalius, target terpentingnya adalah Medusa itu. Peringatan Yueye memang benar. Medusa ini bahkan melampaui Andromalius dalam tingkat ancaman. Bukan karena Medusa ini begitu kuat dalam dirinya sendiri. Kemampuan membatu mereka tidak akan mungkin membatu dewa yang dipilih seperti Long Hao Chen sepenuhnya. Tetapi bahkan hanya dilemahkan dan diperlambat oleh pembatu itu akan menjadi pukulan yang fatal. Mata Medusa harus dihindari, jika tidak, tubuh seseorang akan membatu seluruhnya. Dan lebih jauh lagi, mata Medusa dapat menembakkan semacam sinar laser yang membatu, juga membatu target saat mengenainya. Tentu saja, menggunakan kemampuan ini juga disertai dengan konsumsi energi spiritual yang besar dari Medusa. Setidaknya, meluncurkannya secara berturut-turut tidak mungkin, dan juga, dalam waktu normal mereka dapat dianggap buta, tidak dapat membuka mata kapanpun mereka mau. Andromalius meraung pelan, mengarahkan jarinya ke Raja Hutan Boa. Kemudian, bawahannya perlahan-lahan bubar, berjaga-jaga melawan boas hutan di rawa-rawa. Jelas bahwa dalam pertempuran saudara-saudaranya, ular iblis akhirnya muncul sebagai pemenang. Setelah meluncurkan serangan kekuatan penuh terakhir mereka, para boas hutan biasa itu sudah bukan ancaman besar, mereka hanya bisa menunggu di dalam rawa untuk mendapat kesempatan. Dan yang ditunggu tentunya adalah pertarungan antara dua raja mereka, antara Raja Ular Iblis Andromalius dan Raja Boa Hutan. Andromalius tentu saja bisa menggunakan anggota klannya sendiri untuk melemahkan Raja Boa Hutan, tetapi bawahan yang sudah dia hilangkan tidak sedikit, dan selain itu, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam terhadap Raja Boa Hutan. Dengan keberadaan senjata pembunuh pamungkasnya, pilar Dewa Iblis, dia memiliki keyakinan mutlak. Faktanya pada setiap penggunaan pilar Dewa Iblis, energi vitalnya sendiri berfungsi sebagai bahan bakar. Kali ini, targetnya bukan hanya harta karun di sini, tetapi juga pil internal dan tubuh Raja Boa Hutan. Ini semua adalah harta karun yang besar, dan jika dia mengkonsumsinya, Andromalius memiliki setidaknya 70% peluang untuk menerobos langkah ke-9. Di tengah suara gemuruh, Raja Boa Hutan mengarahkan pandangannya pada Andromalius, amarahnya terlihat di matanya. Dalam arti tertentu, mereka semua adalah ras ular, namun saat ini mereka mirip dengan musuh bebuyutan. Sosok Andromalius memang sudah sangat besar, tapi masih pucat jika dibandingkan dengan Raja Boa Hutan. Karena dua pembangkit tenaga listrik besar berada di ambang pertempuran sampai mati, Long Hao Chen lebih berhati-hati dalam menyembunyikan kehadirannya. Baginya, pertempuran yang akan terjadi adalah materi yang sangat berharga. Dia selalu ingin mengetahui sejauh mana kekuatan yang bisa digunakan Dewa Iblis ketika dia menggunakan pilar Dewa Iblisnya semaksimal mungkin. Dan jawaban untuk pertanyaan ini akan datang pada tahap ini. Dewa Ular Iblis Andromalius mendorong tombak ularnya ke depan, berteriak terus-menerus. Ular iblis di sekitarnya juga melolong, dan hanya 4 Medusa di sisinya yang tetap tidak bergerak, tetap di samping pilar Dewa Iblis, dengan tenang menghadap ke arah Raja Hutan Boa. Keempat Medusa ini seperti 4 meriam ajaib yang sangat besar. Siapa yang tahu kapan mereka akan menembak lagi?
Andromalius mengangkat tombak ular di kedua tangannya tinggi-tinggi, secara bersamaan, dan nyanyiannya yang teredam berangsur-angsur menjadi lebih bergema, dan mulai terdengar tajam di telinga. Di belakangnya adalah pilar Dewa Iblis 70 detik, yang mulai mengeluarkan cahaya ungu lembut. Untuk beberapa alasan, saat merasakan cahaya ungu muda ini, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan keakraban. Perasaan akrab ini tidak datang dari iblis, tapi sepertinya. Berpikir tentang hal ini, Long Hao Chen tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi di matanya. Namun, dengan sangat cepat kembali normal. Dengan segera, patung ular besar di atas pilar Dewa Iblis raksasa itu tampak hidup kembali. Bayangan gelap muncul entah dari mana, diam-diam menempel di tubuh Dewa Iblis ular iblis. Murid Long Hao Chen tiba-tiba membesar, karena dia terkejut melihat bahwa setelah mengasimilasi bayangan itu, iblis ular setan Dewa Andromalius tiba-tiba membesar dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura di tubuhnya juga bertambah besar dan kuat. Aura besar itu sepertinya berasal dari pembuluh darahnya, tapi sepertinya itu adalah energi luar biasa yang bukan milik dunia ini. Kekuatannya tetap di puncak langkah ke-8, tetapi intensitas auranya bahkan melampaui pembangkit tenaga listrik langkah ke-9. Dari jauh, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan pilar Dewa Iblisnya, dan bahkan tombak ular di tangannya terus membesar. Raja Boa Hutan terus-menerus berteriak, dan 3 sinar emas di punggungnya semakin bersinar. Lingkaran cahaya berwarna giok menyebar dari tubuhnya, menyebarkan esensi kegelapan di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang menggantikannya adalah 2 jenis fluktuasi unsur tertentu yang berbau hidup dan mati. Racun di rawa-rawa menjadi lebih padat di udara, serangan racun asam mulai turun. Saat hujan racun jatuh di Andromalius, seseorang dapat dengan jelas mendengar suara kesemutan, disertai dengan asap tipis. Dari sini orang dapat membayangkan bahaya besar yang terkait dengan serangan itu. Memang jauh dari sesuatu yang mudah untuk ditangani. Dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-9, Raja Boa Hutan sudah mampu mengubah dan mengendalikan lingkungan sekitarnya. Ini adalah jenis kemampuan seperti domain. Tapi ternyata, Forest Boa King belum bisa meluncurkan domain asli. Hal yang sama berlaku untuk kelompok Southcat King Long Hao Chen yang ditemui sebelumnya. Dari apa yang diketahui, untuk benar-benar mengontrol sebuah domain, persyaratannya adalah setidaknya berada di peringkat ketiga dari langkah ke-9, dengan kata lain, melampaui 300.000 unit energi spiritual. Dan setiap pembangkit tenaga listrik yang mampu mengendalikan sebuah domain, apakah dia dari Temple Alliance atau para iblis, adalah eksistensi yang luar biasa. Rupanya Dewa Ular Iblis menderita kesakitan yang luar biasa, yang dapat didengar dari aumannya yang memekakkan telinga. Sosoknya yang bengkak yang sudah lebih dari beberapa meter langsung menuju Raja Boa Hutan. Pilar Dewa Iblis yang memberinya dorongan, adalah sesuatu yang dimiliki semua Dewa Iblis, serta kemampuan eksklusif 72 Dewa Iblis, yang disebut transformasi Dewa Iblis. Dewa Iblis dalam kondisi transformasi Dewa Iblis akan mendapatkan dorongan besar dalam aura dan kekuatan. Energi spiritual eksternalnya akan naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Misalnya, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius saat ini masih berada di puncak langkah ke-8 dalam energi spiritual internal, tetapi energi spiritual eksternalnya sudah berada di langkah ke-9. Dengan setiap pilar Dewa Iblis yang berbeda datang bidang dan tingkat penguatan yang berbeda. Dari sini, orang dapat membayangkan tingkat teror jika Kaisar Dewa Iblis menyelesaikan transformasi Dewa Iblis dari pilar naga iblisnya. Saat 2 tombak ular besar mengarah langsung ke Forest Boa King, ledakan elemen yang intens terjadi di udara. Faktanya, di bawah kendali Raja Boa Hutan dari langkah ke-9, fluktuasi elemen di sekitarnya tersebar, tetapi dia tidak dapat membubarkan esensi elemen yang keluar dari pilar Dewa Iblis. Andromalius menyelaraskan dirinya dengan pilar Dewa Iblisnya, jadi apakah dia akan membiarkan dirinya terpengaruh? Jade dan hitam bentrok di udara, menghasilkan ledakan dengan intensitas tak tertandingi, memukul mundur semua rawa di sekitarnya. Gelombang kejut besar-besaran menyebar, meniupkan hujan asam. Beberapa ular iblis dengan energi spiritual yang tidak mencukupi atau yang tidak mengelak dalam waktu juga terperangkap di dalamnya, dan teriakan bisa terdengar sejenak. Ini tampaknya dilakukan dengan sengaja oleh Raja Boa Hutan. Sebagai penguasa rawa-rawa kesuraman, dia memiliki banyak sarana perlindungan diri. Saat makhluk perkasa ini melepaskan kekuatannya, dia tidak akan menunjukkan kelemahan bahkan melawan Dewa Iblis. Pertarungan antara Andromalius dan Raja Boa Hutan terlihat sangat sederhana dan langsung, dan tubuh besar Raja Boa Hutan dengan berani terlihat di depan semua ular iblis. Tubuhnya mencapai panjang mengerikan lebih dari 60 meter, dan bagian paling tebal dari tubuhnya mencapai diameter 5 meter. Ini adalah monster yang sangat besar. Bahkan setelah mendapat dorongan dari pilar Dewa Iblis, Andromalius masih pucat jika dibandingkan dengannya.
Kedua pembangkit tenaga ini memiliki tubuh yang begitu masif, dan keduanya juga sangat ahli dalam menggunakan energi spiritual eksternal. Energi spiritual berwarna merah dan giok dengan panik melahap satu sama lain. Di setiap bentrokan, kedua pembangkit tenaga listrik itu mengeluarkan suara yang hampir seperti erangan. Long Hao Chen diam-diam mengamati dari jauh, dipenuhi dengan kejutan. Dia sudah yakin bahwa bahkan jika rekan-rekannya dan dirinya sendiri bekerja sama dan fokus pada salah satu dari keduanya saja, peluang kemenangan mereka hampir tidak akan melebihi 33%. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik langkah ke-9. Itu bahkan cukup untuk menyebabkan perubahan pada medan di sekitarnya. Jika bukan karena upaya sukarela Andromalius untuk mengarahkan sebagian besar gelombang kejut di udara, sangat mungkin tidak ada ular iblis yang tersisa di sini yang akan selamat. Jadi dia harus terlibat untuk mencegahnya. Cahaya yang sangat besar terus naik ke langit, dan kabut beracun yang sangat tebal secara tak terduga disingkirkan oleh pertempuran. Samar-samar, seseorang bisa melihat jejak sinar matahari. Kuat. Long Hao Chen diam-diam berseru kagum, secara alami mengarahkan pujian ini ke Raja Boa Hutan. Meskipun Raja Hutan Boa adalah binatang ajaib, seseorang tidak bisa meremehkannya. Sangat jelas, dari awal pertempuran, dialah yang menghasut Andromalius untuk mengarahkan gema energi spiritual di udara. Dan Andromalius tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mencegah anggota klannya menerima kerusakan dari serangan mereka. Namun, racun di udara tersebar, dan akibat kemunculan sinar matahari bagi elemen kegelapan Dewa Iblis Ular jelas merupakan sumber kelemahan besar. Pada saat sinar matahari menimpa mereka, Raja Boa Hutan tidak terpengaruh, tetapi Dewa Iblis Ular Iblis dibakar, yang memiliki efek agak melemahkan fusi dengan pilar Dewa Iblisnya. Faktanya, jika ini berada di dunia luar, pada saat para Dewa Iblis akan meledak dengan kekuatannya, pilar Dewa Iblis mereka secara alami akan menghasilkan beberapa awan gelap yang menghalangi sinar matahari. Tetapi pada saat ini, Raja Boa Hutan jelas tidak akan memberikan lawannya kesempatan ini. Kalian semua meninggalkan medan perang ini. Dewa Ular Iblis masih bentrok melawan Raja Boa Hutan dan mengganggunya, ketika di tangannya, tombak ular meninggalkan 2 luka yang dalam pada lawannya. Saat ini, dia meneriakkan kata-kata ini dengan marah kepada bawahannya. Bab 438. Transformasi Dewa Iblis 2. Ular Iblis mundur dengan tergesa-gesa, melangkah di kabut beracun saat meninggalkan pertempuran. Hanya 4 medusa yang tersisa tersembunyi di balik pilar Dewa Iblis. Sebuah kesempatan, mata Long Hao Chen berkilau hampir gila-gilaan. Tidak lagi menyaksikan bentrokan antara 2 pembangkit tenaga listrik besar, yang menurutnya adalah kesempatan langka yang tidak diragukan lagi, dipasangkan dengan kesempatan untuk menyelesaikan misi pasukan pemburu iblis yang mereka ambil. Sosoknya berbinar, melangkah kembali ke kabut beracun. Long Hao Chen tidak memanggil rekan-rekannya, karena kali ini, terlalu banyak belum tentu menjadi lebih baik. Dia juga ingin yang lain untuk menjaga kekuatan mereka, jadi dia memilih untuk memasuki kabut beracun sendirian, untuk mengejar. Untuk menghindari melepaskan aura suci yang kuat, dia tidak menggunakan Arya dari Dewi Cahaya. Di tangan kanannya ada riak cahaya, dan indranya meningkat, merasakan lokasi dari ular iblis yang mundur. Ular iblis benar-benar mengandalkan indera penciuman mereka saat ini. Tetapi di tempat yang penuh kabut beracun ini, itu terlihat sangat lemah. Long Hao Chen dengan sangat cepat meraba-raba punggung ular iblis, dan menusukkan pedang di tangannya, dia menghasilkan kilatan cahaya sambil langsung menusuk tengkorak ular iblis itu. Niat pedang Long Hao Chen adalah sesuatu yang bahkan Abau tidak berani hadapi, jadi tidak ada yang bisa dikatakan tentang ular iblis ini. Niat bertarung yang dia tahan meletus, karena Long Hao Chen benar-benar didorong oleh indranya. Setiap kali dia bergerak, lokasinya berubah seketika, menggunakan pola serangan yang paling sederhana dengan Demon Whipping Flash. Dikombinasikan dengan niat pedang, Demon Whipping Flash membuat pasangan yang sempurna, tanpa ragu membunuh ular iblis di setiap serangan. Lebih mengerikan lagi, semua ular iblis mati ditembus di kepala oleh pedang Long Hao Chen, bahkan hampir tidak mendapat kesempatan untuk berteriak. Kadang-kadang, sedikit suara akan terdengar, tetapi disela karena tenggorokan mereka tertusuk, dengan pemiliknya meringkuk ketakutan. Dan Long Hao Chen bukan satu-satunya yang mengganggu ular iblis yang melarikan diri. Jangan lupa tentang Boas hutan yang menenggelamkan diri di rawa. Forest Boas sangat membenci para penyusup ini. Pada saat Raja Ular Iblis memerintahkan ular iblis untuk mundur, Raja Boa Hutan juga menggunakan metodenya sendiri untuk memberi perintah kepada klannya untuk mengejar. Akibatnya, ular iblis yang penglihatannya tidak jelas diburu sebagai makanan oleh Boas hutan. Saat indera Long Hao Chen berada pada kemiringan penuh, dia tentu saja bisa merasakan situasi saat ini dari ular iblis.
Dalam kabut beracun, gelombang energi spiritual elemen kegelapan terus menyapu satu demi satu. Ini adalah serangan balik yang diluncurkan oleh ular iblis. Namun, tanpa pilar Dewa Iblis untuk membubarkan kabut, kekuatan bertarung mereka anjlok secara substansial, apalagi koordinasi mereka. Untuk sesaat, ular iblis elit ini bisa dikatakan tunduk pada kehancuran yang menghancurkan. The Swarm of Gloom pada akhirnya masih merupakan wilayah di bawah kendali Forest Boas, yang bahkan bisa disebut domain mereka, tanah asal mereka. Raja Hutan Boa telah memerintah tempat ini untuk entah berapa lama, bahkan Raja Sketsau yang melampaui dia dalam kekuatan tidak mencapai statusnya sebagai penguasa. Meskipun Dewa Iblis Ular Andromalius memiliki keuntungan, mendapatkan kemenangan melawannya bukanlah hal yang mudah. Bisa dibilang saat Boa Hutan biasa ini mulai tenggelam ke rawa-rawa, Andromalius sudah terjebak dalam perangkap Forest Boa King. Pada saat ini, saat Andromalius digabungkan menjadi satu dengan pilar Dewa Iblisnya, persepsinya dalam kondisi transformasi Dewa Iblis juga jauh lebih tinggi dari biasanya. Jeritan klannya secara alami mencapai telinganya, tetapi sekarang dia terjebak dalam perjuangan sengit melawan Raja Boa Hutan, dan pertempuran mereka sudah mencapai puncaknya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang dengan keras Raja Boa Hutan. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Demon God mengubah situasi Andromalius cukup mengerikan. Dalam keadaan ini, tubuhnya tidak kalah dengan Raja Hutan Boa, dan di tangannya, ada senjata ampuh. Bekas luka yang ditimbulkan pada tubuh Forest Boa King terus meningkat, dan meskipun Andromalius juga tidak bisa melakukannya dengan mudah, kecepatan pemulihannya masih jauh melebihi musuhnya. Dan terlebih lagi, dia masih memiliki pembantu di sampingnya. 4 pasang mata putih terbuka tanpa suara di belakang pilar Dewa Iblis di kejauhan, dan 8 sinar putih mengenai tubuh Raja Boa Hutan dalam sekejap. Tiba-tiba, seluruh tubuh Forest Boa King menjadi kaku, berputar dengan panik. Dengan ini, lapisan lain dari kulit ularnya terlepas, saat dia menahan efek petrifikasi. Hal ini niscaya membuat serangan Andromalius kehilangan banyak keganasannya. Bagaimana Andromalius bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Matanya berlumuran darah, dan tombak di tangannya terangkat tinggi. Meskipun tubuhnya besar dan lentur, hampir membentuk sudut 90 derajat. Esensi kegelapan yang kuat berwarna hitam menempel pada kedua tombak, sebelum mereka dengan ganas menghantam tubuh Raja Hutan Boa. Darah berceceran, beberapa darah hijau tua beterbangan ke segala arah. Berteriak dengan marah, Raja Boa Hutan menembak dengan kekuatan penuh, membuat jarak dengan Andromalius dengan susah payah, tapi seseorang bisa dengan jelas melihat beberapa cahaya hitam melingkar di tubuhnya. Pada luka masif itu ada bekas korosi yang parah. Arg! Raja Boa Hutan benar-benar marah, dan nyala api hampir menyembur dari matanya yang berwarna giok. Sebuah proyektil hijau mengerikan dengan diameter 1 meter ditembakkan, langsung menghantam Andromalius. Saat orang ini melakukan yang terbaik, satu pikiran muncul di benak Andromalius, saat tubuhnya melakukan putaran horizontal. Itu adalah pil internal pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Meskipun dia ingin mengambilnya, jika item ini di bawah kendali Raja Boa Hutan untuk menghancurkan tubuhnya, bahkan jika lebih tahan lama, itu hanya akan menjadi tidak menguntungkan baginya. Di saat yang sama dia melakukan giliran ini, warna keemasan gelap yang mencolok mulai menyinari tubuh Andromalius. Saat dia mengangkat tombak di tangannya, Fata Morgana muncul di sampingnya dengan desisan keras. Tingginya hampir sama dengan tubuhnya, langsung menuju pil internal itu. Tapi kejadian aneh terjadi. Raja Hutan Boa yang awalnya marah tiba-tiba mengungkapkan tampilan yang cerdik. Pil internalnya yang sombong benar-benar berputar di udara, dan tidak mengarah ke Andromalius, tetapi langsung ke pilar Dewa Iblis itu. Andromalius menunjukkan keterkejutan yang besar, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Raja Hutan Boa berencana melawannya, tapi bukankah dia melakukan hal yang sama? Bang! Seluruh Swarm of Gloom bergetar hebat, dan ledakan hebat meledak di pilar Dewa Iblis 70 detik. Cahaya hijau dan hitam yang kuat bermekaran di dalamnya. Kali ini, Raja Boa Hutan membuat kesalahan perhitungan. Dia tahu sejak awal bahwa ancaman sebenarnya terhadap dirinya bukanlah Andromalius, melainkan pilar yang dia bawa. Tapi dia juga mengerti dengan jelas bahwa menemukan kesempatan untuk menyerang itu tidak akan mudah. Dia bertindak seolah-olah marah terhadap Andromalius, dan menembak pil internal. Setelah menemukan kesempatan yang sangat langka ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangannya? Dari sudut pandangnya, selama pilar Dewa Iblis ini dihancurkan, Andromalius hanya bisa mati dalam kekalahan setelah ini. Namun, dia salah menghitung sesuatu. Perkiraannya tentang kekuatan yang dimiliki oleh pilar Dewa Iblis. Dalam ledakan dahsyat itu, tubuh Raja Boa Hutan tiba-tiba menggigil tak henti-hentinya, seolah terkena gejala malaria.
Pil internalnya memantul kembali padanya dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi cahaya giok di atasnya menjadi jauh lebih gelap. Tidak hanya itu, tapi pancaran sinar di Forest Boa King juga meredup. Andromalius tertawa terbahak-bahak, sebelum melemparkan dirinya ke arahnya sekali lagi. Selama ini, Fata Morgana yang lahir darinya mengikuti mengabaikan segalanya dan meluncurkan serangan. Dia tidak akan membiarkan kesempatan besar begitu saja. Dalam sejarah umat manusia dan iblis, situasi Dewa Iblis yang terbunuh terjadi berkali-kali, tetapi 72 pilar Dewa Iblis yang menjaga umat iblis tidak pernah hancur. Bahkan alat ilahi tidak pernah menghancurkan harta iblis ini, apalagi tentang pil internal Raja Boa Hutan. Setelah kesalahan perhitungan ini, Raja Boa Hutan mengalami serangan balasan yang keras karena bentrokan hebat yang diderita oleh pil internalnya, membuatnya menjadi kondisi yang sangat lemah. The Devil Snake Demon God Andromalius memanfaatkan ini, dengan panik meluncurkan serangan. Untuk sesaat, tubuh Raja Hutan Boa terus hancur berkeping-keping, tampak agak tidak tahan. Dalam hal kekuatan, Raja Boa Hutan seharusnya memiliki keunggulan absolut, setelah semua celah antara langkah ke-9 dan puncak dari langkah ke-8 sesuai dengan celah yang luar biasa, dan Raja Boa Hutan memegang kendali penuh atas elemen esensi di daerah tersebut. Namun, pilar Dewa Iblis hanya menunjukkan kegunaan yang terlalu besar. Tidak hanya memberikan Dewa Iblis ular cadangan yang kuat dalam esensi unsur, tetapi juga meningkatkan energi spiritual eksternalnya lebih dari 100.000 unit. Hal ini menyebabkan jarak antara kedua belah pihak semakin berkurang. Raja Boa Hutan sudah berhasil dalam rangkaian rencana masa lalunya, dan ini menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh, sejauh melakukan kesalahan fatal dengan pil internalnya yang menimbulkan serangan balik karena pilar Dewa Iblis, yang mengarah ke hal itu. Kerugian mutlak. Namun, pemboman pil internal terhadap pilar Dewa Iblis sebelumnya tidak terbukti tidak berguna. Setidaknya, 4 Medusa yang tersembunyi di baliknya jatuh ke rawa karena gelombang kejut yang kuat, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka. Dengan cepat mendaki, mereka masih menghindari tenggelam ke rawa. Meskipun Medusa memiliki kemampuan yang luar biasa, mereka pada akhirnya masih ular iblis dari langkah ke-6 saja. Kekuatan ofensif dari pil internal sepenuhnya ditopang oleh pilar Dewa Iblis, tetapi gelombang energi spiritual yang mengerikan yang datang menyebar ke jarak tertentu, masih melukai keempat Medusa ini. Kilatan hijau samar datang, sebelum tiba-tiba mengalami stagnasi. Pergerakan tiba-tiba dan penghentian ini tampak sangat aneh, dan posisi stagnasinya berada di tengah area yang ditempati oleh empat Medusa. Dengan segera, warna hijau itu berubah menjadi tornado, meledak dalam lingkaran hijau yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara mendesis yang menusuk, keempat Medusa itu segera berteriak dengan keras. Saat ini mereka bahkan tidak berani membuka mata, karena fluktuasi energi spiritual yang hebat menyebabkan mereka memasuki keadaan pusing. Bagaimana jika sinar membatu jatuh pada rekan-rekan mereka? Faktanya, bahkan Medusa sendiri tidak kebal terhadap sinar membatu mereka. Meskipun demikian, para Medusa ini masih merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Rambut ular di kepala mereka menggelembung dengan panik, dalam upaya untuk melawan serangan hijau. Namun, semua rambut ular mereka menjadi serpihan saat bersentuhan dengan lampu hijau, yang merupakan alasan teriakan mereka. Itu adalah bagian dari tubuh mereka sendiri. Bab 439. Transformasi Dewa Iblis 3. Tiba-tiba mendengar teriakan di belakangnya, Dewa Iblis ular Andromalius tanpa sadar melihat ke belakang. Penampilan ini tampak acuh tak acuh, tetapi menyebabkan dia pucat karena ketakutan pada saat berikutnya. Karena penyembunyian pilar Dewa Iblis, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampakan cahaya hijau itu. Dalam alur pemikirannya, dia secara alami menghubungkannya dengan boas hutan, lagi pula energi spiritual yang dipancarkan oleh mereka juga dari warna ini. Pada saat dia bertempur dengan Raja Boa Hutan, ditambah dengan fakta bahwa energi spiritual di sekitarnya berada di bawah kendali Raja Boa Hutan, ini akan mempengaruhi rencananya secara besar-besaran. Empat Medusa akhirnya tidak tahan lagi, dan membuka mata mereka. Rambut ular mereka dipelintir menjadi cahaya, dan aura tajam itu sudah menjangkau dari mereka. Baik itu setan atau manusia, dalam keadaan seperti itu, siapapun akan memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan bagaimanapun juga mereka bisa merasakan lokasi musuh, tetapi pada saat mereka membuka mata, orang-orang yang muncul di hadapan mereka adalah kerabat mereka sendiri. Adapun sosok hijau indah yang darinya keterampilan mempesona itu berasal, itu beberapa meter dari pandangan mereka, menyebabkan dia berada di luar bidang pandang mereka. Mereka berempat langsung membatu, karena para Medusa akhirnya saling memukul. Setelah membatu, tubuh mereka tenggelam ke rawa. Lampu hijau itu bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk dikuburkan. Segera menendang keempat Medusa yang membatu, dia mengirim mereka terbang menuju pohon anggur yang jauh.
Dengan kilauan hijau, mereka menghilang dari balik pilar Dewa Iblis. Ah! Andromalius berteriak dengan marah. Di antara ular iblis, yang paling berharga dari kerabatnya adalah Medusa. Karena kemampuan membatu mereka, mereproduksi mereka sangat sulit. Dan dengan tingkat kekuatan mereka, mereka membentuk lengan kiri dan kanan Dewa Ular Iblis. Medusa dewasa di antara seluruh ras mereka hanya memiliki 6 hitungan, di antaranya 2 yang terakhir menjaga wilayah, sementara 4 lainnya dibawa oleh Andromalius. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keempat Medusa ini benar-benar akan mati dalam keadaan yang suram seperti itu. Dalam kemurkaannya, secara alami melawan Raja Boa Hutan yang menjadi sasaran semua amarahnya. Permusuhan ini hanya bisa dibasuh dengan darah musuh. Kali ini, Raja Boa Hutan akhirnya disalahkan secara tidak adil, dan bahkan dia tidak dapat membuat kepala atau ekor dari situasi ini. Itu karena dia dengan jelas merasakan bahwa cahaya hijau itu dari elemen angin, jadi bukan dari anak buahnya. Namun, karena orang lain memberinya uluran tangan, ini membuat satu lagi alasan dia tidak bisa membiarkan dirinya dilakukan oleh Andromalius. Di atas semua itu, dengan lenyapnya ancaman dari 4 Medusa, tekanan padanya berkurang dengan selisih yang besar. Waktu moderat ini memungkinkannya untuk memulihkan banyak energi spiritualnya, dan sekarang adalah waktunya untuk meletus, dalam pertempuran sampai mati melawan Andromalius. 4 Medusa yang membatu sudah dipindahkan ke melodi abadi Long Hao Chen. Jika dia tidak mengambil kesempatan bagus seperti yang sebelumnya, Long Hao Chen tidak akan menjadi dirinya sendiri. Para suster Medusa tentunya memiliki persepsi yang baik, yang bisa dilihat dari kemampuan mereka untuk merasakan lingkungan sekitar bahkan dengan mata tertutup. Jika mereka tidak memiliki persepsi yang cukup baik, bagaimana mereka bisa membidik musuh tanpa penglihatan mereka? Untuk alasan ini, Long Hao Chen menjaga bidikannya terkunci di Medusa tetapi tidak mengurus ini sendiri. Dalam rencana aslinya, dia ingin agar Wang Yuan membuangnya, karena teleportasi instan dari kompor spiritual gerbang spasial tidak diragukan lagi adalah pilihan yang paling cocok untuk membunuh Medusa. Namun, Long Hao Chen masih khawatir dengan fakta bahwa Wang Yuan hanya pada tahap ke-6 dari kultivasi. Meskipun dia juga memiliki pemahaman tentang teknik bela diri antik, menghadapi 4 Medusa sendirian tetap berisiko. Saat Long Hao Chen sedang mempertimbangkan siapa yang harus menemani Wang Yuan, Raja Boa Hutan menciptakan peluang besar untuknya. Pengawal suci ke-10 kemudian muncul kembali di medan perang, melakukan tarian angin tanpa menahan apapun. Keempat Medusa akhirnya terjebak dalam perangkap mereka sendiri, akhirnya dibuang dengan sinar petrifikasi mereka sendiri. Setelah berhasil menyingkirkan 4 Medusa dengan lancar, Long Hao Chen tidak diragukan lagi menghembuskan nafas dengan sangat lega. Mereka tidak seperti Raja Boa Hutan, yang bisa menyelesaikan masalah ikan pari yang membatu dengan lapisan kulitnya. Sambil menyelesaikan beberapa masalah kemudian, ini juga membuat Raja Boa Hutan dari ketidaknyamanan yang besar. Bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik besar ini jelas mencapai tempo yang lebih besar, yang meringankan Long Hao Chen dari lebih banyak kekhawatiran. Sekali lagi melangkah kembali ke dalam kabut tebal, dia menggumamkan kalimat kepada pengawal suci ke-10 sebelum kembali untuk memusnahkan elit ular iblis. Tetapi untuk menghindari ketahuan oleh Andromalius, Long Hao Chen masih menunjukkan banyak pengendalian diri, melakukan pengekangan pada atribut cahayanya sampai batas terbesar, dan hanya mengandalkan niat pedang untuk membunuh musuh. Perasaannya yang kuat memungkinkan dia untuk melihat dalam kabut seolah-olah itu bukan apa-apa, dan yang terjadi selanjutnya adalah teriakan ular iblis yang berturut-turut. Di saat yang sama, dia dengan sengaja menghindari boas hutan, dan kedua belah pihak yang awalnya bukan sekutu akhirnya cocok dalam serangan itu. Tentu saja, Long Hao Chen tidak akan membiarkan elit ular iblis yang ada di tangannya ditelan di rawa-rawa. Ini adalah ular iblis setidaknya di langkah kelima, dan mayat serta pil internal mereka dijual dengan harga yang mahal. Bro yang punya narkoba pasti akan menghargai ini. Meskipun demikian, ular iblis ini adalah elit di antara klan mereka. Setelah beberapa saat panik karena disergap, beberapa ular iblis yang bertindak sebagai pemimpin mereka berulang kali mendesis keras, untuk membimbing mereka dengan suara, dan memanggil ular iblis lainnya untuk berkumpul kembali. Dengan cara ini, bahkan tanpa garis pandang yang jelas, puluhan boas hutan yang terluka tidak lagi menjadi ancaman besar bagi mereka. Long Hao Chen juga akhirnya hanya bisa berburu dan membunuh beberapa ular iblis di luar, dan tidak berani mendekati sembarangan. Memiliki banyak pembangkit tenaga iblis ular menyerangnya dalam kelompok akan sangat mengerikan. Dan dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak kekuatan bertarungnya yang penting, karena ada pertempuran yang menunggunya nanti. Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius sekarang tidak dapat memperhatikan klannya sendiri, karena dia, tidak ada yang lebih penting daripada membunuh Raja Boa Hutan saat ini. Ini akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kultivasinya, memiliki kesempatan bagus untuk maju ke langkah ke-9.
Di matanya, Raja Boa Hutan adalah tonik terbaik. Raja Boa Hutan tidak akan membiarkan dirinya kalah dengan mudah. Tubuh besarnya meledak dengan cahaya seperti batu giok, dan meskipun serangan Andromalius terus menimbulkan bekas luka di tubuhnya, vitalitasnya yang besar adalah dukungan terbaiknya. Tanpa henti berbalik, dia mencoba untuk memutar tubuh Andromalius, sambil membuka mulutnya yang besar lebar-lebar untuk menggigitnya berulang kali, memaksanya untuk melanjutkan dengan hati-hati. Sebenarnya, Raja Boa Hutan seharusnya tidak dirugikan saat menghadapi Andromalius, bahkan dengan keberadaan pilar Dewa Iblis. Meskipun Boas Hutan tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat, mereka masih memiliki vitalitas yang sangat besar jauh di atas binatang ajaib lain dengan peringkat yang sama. Bahkan jika tubuh seseorang dipotong berkeping-keping, itu belum tentu terluka parah karenanya. Hanya saja, karena pil internalnya membombardir pilar Dewa Iblis sebelumnya, Raja Boa Hutan menderita kerugian yang sangat besar, melukai intinya, yang menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan baginya. Andromalius ditutupi dengan kilau merah tua. Meskipun sosoknya setelah transformasi Dewa Iblis menjadi besar, itu tetap lincah, dan dengan itu, tombak ular ganda di tangannya terus naik dan turun, tidak memberi Raja Boa Hutan kesempatan untuk merusaknya, sambil meninggalkan bekas luka di tubuhnya tanpa berhenti sebentar. Bukankah kamu kuat dalam vitalitas? Kalau begitu biarkan aku menghabiskan vitalitasmu sampai itu berakhir. Di saat yang sama, Andromalius masih memiliki rasa takut yang besar terhadap pil internal Forest Boa King, itulah mengapa dia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus. Kelicikan Raja Hutan Boa adalah sesuatu yang memberinya masalah tidak sekali atau dua kali. Darah hijau tua terus mengalir keluar dari konfrontasi antara dua pembangkit tenaga listrik besar ini. Raja Boa Hutan terlihat lemah, dan dengan cadangan dari pilar Dewa Iblis, energi spiritual kegelapan Andromalius sepertinya tidak akan pernah habis. Di atas tombak ularnya, pancaran merah tua sepanjang 10 meter disemprotkan. Dia bahkan tidak menggunakan skill untuk menyerang dari jarak jauh, berulang kali melompat, dan menyerang. Yang dia gunakan hanyalah cara paling langsung dan biadab untuk melukai Raja Boa Hutan yang besar. Akhirnya, tubuh Forest Boa King menjadi tidak tahan, dan tiba-tiba melolong marah, dia sekali lagi menyemburkan cahaya hijau gelap. Andromalius tetap sangat tegang sampai sekarang, hanya menunggu ini. Dengan kilatan cahaya hitam kemerahan, tubuhnya menghilang tanpa dasar, muncul di belakang pilar Dewa Iblisnya. Tidak diragukan lagi dia sedang menunggu ini. Pada saat pil internal Raja Boa Hutan sekali lagi menghancurkan pilar Dewa Iblis, kemenangannya akan dipastikan. Namun, seperti Andromalius terus merencanakan melawan Raja Boa Hutan, Raja Boa Hutan juga bersekongkol melawannya. Lampu hijau tua itu hanya maju 1 meter, sebelum diserap kembali, tanpa menembak secara nyata. Kemudian, Raja Boa Hutan besar langsung tenggelam ke rawa-rawa. Rawa-rawa, ini adalah wilayah sebenarnya dari Forest Boa King. Alasan mengapa Raja Hutan Boa tidak melakukan ini sebelumnya bukanlah karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak berani. Dengan seberapa besar tubuhnya, bahkan jika kekuatannya lebih besar, memasuki rawa membutuhkan waktu, dan rentang waktu yang singkat itu cukup bagi Andromalius untuk menimbulkan luka serius padanya. Jadi kali ini, Andromalius ternyata yang tertipu. Mengandalkan kemampuan kembali instan untuk berteleportasi di samping pilar Dewa Iblisnya untuk menghindari serangan itu, dia memberi Raja Boa Hutan cukup waktu untuk melarikan diri ke rawa-rawa. Dan lebih jauh lagi, kemampuan teleportasi dari pilar Dewa Iblis tidak dapat digunakan sesuai keinginan. Setelah setiap penggunaan, seseorang harus menunggu lama sebelum menggunakannya lagi. Teleportasi ini sendiri bukanlah kemampuan yang dimiliki Andromalius, sehingga hanya bisa digunakan dalam jarak tertentu. Jika tidak, jika Dewa Iblis mampu berteleportasi keluar dari penyergapan apapun, umat manusia pasti sudah lama kacau. Kali ini, hidung Andromalius berubah miring, dan tanggapannya masih terlambat. Raja Boa Hutan sudah kembali ke rawa, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melampiaskan ke rawa-rawa berair ini, menyerangnya dengan kekuatan penuh dengan harapan untuk melukai Raja Boa Hutan secara tidak langsung. Dalam cairan itu, Raja Boa Hutan seperti ikan di air, dan jejak kehadirannya menghilang seketika. Kedua pembangkit tenaga listrik ini bertempur dan bersekongkol satu sama lain, dan dengan strategi yang diandalkan kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa tidak ada dari mereka yang berhasil menekan satu sama lain. Andromalius juga sangat lihai. Melihat lawannya menghilang, ekornya yang kasar pun langsung terlempar ke depan pilar Dewa Iblis, mendorong dirinya untuk memanjat ke atasnya, meninggalkan area rawa-rawa. Hanya dengan mengandalkan pilar Dewa Iblis, kekuatannya ditampilkan pada ketinggian terbesarnya sementara Raja Boa Hutan sangat lemah. Dengan musuhnya menghilang dari pandangan, dia memilih pilihan yang paling dapat diandalkan, benar-benar membuktikan dirinya sebagai salah satu dari 72 Dewa Iblis. Bab 440.
Craftiness dan Mutual Destruction, I. Raja Boa Hutan tidak menunjukkan inisiatif menyerang sekali lagi, menunggu kesempatan. Waktu mereka bertarung sampai sesuka hati mereka sebelum terlihat berkurang. Fluktuasi yang kuat dari energi spiritual beredar di udara, dan keduanya tahu lawan mereka sedang mengawasi mereka, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Pada tingkat kekuatan mereka, jika seseorang terluka parah, membalikkan situasi akan sangat sulit. Raja Boa Hutan telah mengancam hidupnya sebelumnya, dan jika bukan karena bagaimana dia menipu Andromalius, dia sangat mungkin akan ditekan sampai mati. Otak Andromalius bekerja dengan cepat, dan inderanya menyebar. Sambil mengarahkan tombak ularnya ke tanah, dia tidak berani bersantai. Namun, dia dengan cepat menemukan peluang. Sekarang tubuh Raja Hutan Boa menghilang di rawa-rawa gua yang dia halang sebelumnya muncul dalam pandangannya. Dari sudut pandang manusia, gua ini bisa dianggap sangat besar. Tetapi bagi Raja Boa Hutan atau Dewa Iblis yang mengubah Andromalius, itu tidak terlalu luas. Diameternya kira-kira 30 meter, seluruh gua dikelilingi tanaman merambat, menyebar dari rawa-rawa. Secara samar, seseorang bisa melihat cahaya redup yang bersinar di dalam gua. Tanpa diragukan lagi, hidup lebih berharga daripada harta apapun, dan setelah diancam secara fatal, Raja Boa Hutan harus melepaskan pertahanan gua ini. Senyuman dingin muncul di wajah Andromalius, jadi kamu ingin bersembunyi? Oke, tapi saya tidak percaya Anda akan meninggalkan gua itu. Harta karun di dalam gua ini awalnya adalah tujuan pertama Andromalius. Tidak peduli apakah dia bisa membunuh Raja Boa Hutan atau mencari harta karun ini, hasil akhirnya bagus. Setidaknya ini tidak akan berubah menjadi perjalanan yang sia-sia. Setelah mengunci targetnya, Andromalius bergerak tanpa terburu-buru. Menempelkan dirinya pada pilar Dewa Iblis, dia terus bernapas. Pilar itu mulai memancarkan sinar hitam cemerlang, yang diserap ke dalam perutnya. Ini terus meningkatkan perawakannya yang mengesankan, dan memulihkan energi spiritual yang telah dia konsumsi sebelumnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak peduli apa yang orang katakan, Dewa Iblis yang berdiri di dekat pilar Dewa Iblis ini masih merupakan peringkat terakhir dari semuanya, tetapi dengan dukungannya, dia masih berhasil, bertentangan dengan harapan, untuk menekan Raja Boa Hutan dari langkah ke-10. Sebuah tubuh besar mulai meringkuk dan di punggungnya, sepasang sayap hitam besar terbuka, memancarkan warna merah tua. Semacam denyut nadi berwarna merah tua terlihat jelas pada dirinya, saat nafas Andromalius terus berlanjut. Melihat bahwa dia hampir kembali ke kondisi puncaknya, Andromalius akhirnya mulai bergerak. Tubuh keritingnya tiba-tiba terlontar, melesat seperti sambaran petir merah tua di dalam gua. Dari pilar Dewa Iblis ke gua, jaraknya hampir 2 atau 300 meter, tetapi mengingat kekuatan dan kecepatannya, dan dengan bantuan sayap di punggungnya, dia mencapai itu hampir secara instan. Menyerang untuk memancing musuh keluar. Ini adalah plotnya. Raja Boa Hutan tidak punya pilihan selain menyerah pada plot terbuka ini, kecuali dia menerima untuk melepaskan harta karun di dalam gua ini. Tapi sangat jelas, Raja Boa Hutan tidak mau melepaskannya. Sesaat sebelum Andromalius mencapai gua, cahaya hijau yang kuat muncul dari rawa, bercampur dengan cairan membentuk warna hitam kehijauan. Ini adalah energi spiritual yang terkumpul, yang secara tak terduga menunjukkan bentuk yang mengeras. Demi hal yang ada di dalam gua itu, Raja Boa Hutan melakukan yang terbaik, karena benda yang ada di dalam gua itu terlalu penting di matanya. Karena Andromalius berani bertindak, dia jelas membuat persiapannya sejak lama. Proyektil hitam kehijauan itu tepatnya adalah pil internal Forest Boa King, ditembakkan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat disemburkan, kepala Raja Hutan Boa juga keluar dari rawa-rawa. Adegan aneh terjadi. Anehnya, Andromalius mengabaikan pil itu, dan melambaikan kedua tombaknya, menyodorkan ke Raja Boa Hutan. Tidak peduli betapa liciknya Raja Boa Hutan ini, dia tidak bisa mengharapkan Andromalius berani bertemu dengannya dengan sembrono. Rencana awalnya adalah untuk menakut-nakuti Andromalius dan mendorongnya untuk melarikan diri. Pil internal binatang ajaib dari langkah ke-10, apakah itu sesuatu yang begitu mudah untuk ditanggung? Di samping pilar Dewa Iblis yang tak tergoyahkan, jika ini mendarat di Andromalius, itu akan berakibat fatal baginya. Namun, semua ini terjadi terlalu cepat, dan bahkan jika Raja Hutan Boa ingin mengubah serangannya, itu sudah mustahil pada saat ini. Ledakan. Ark. Sebuah ledakan hebat terjadi pada saat yang sama saat raungan amarah terdengar. Sumbernya adalah serangan dari pil internal Forest Boa. Pil internal yang kuat itu menghancurkan dada Dewa Iblis ular iblis Andromalius, menghasilkan ledakan dahsyat yang merobek seluruh dadanya hingga hancur, dan menghasilkan lubang dengan diameter melebihi 2 meter di sekitar luka. Tapi Raja Hutan Boa tidak lebih baik. Saat Andromalius mempertaruhkan segalanya sekaligus, tombak ularnya menghantam matanya dengan pukulan menusuk, sampai menembus kepalanya.
Darah hijau tua mengalir bersama dengan cairan merah ke segala arah. Bau amis yang pekat segera menyebar ke sekeliling. Sebuah kehancuran bersama? Tidak. Dalam skema kontes, pemenang terakhir masih menjadi Andromalius. Karena dadanya ditusuk, Andromalius jatuh ke rawa-rawa, tapi tubuh besarnya dengan cepat berubah menjadi titik cahaya merah kehitaman yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah pilar Dewa Iblis. Andromalius yang awalnya setinggi 5 meter, sekarang muncul di sisi lain Raja Boa Hutan. Dan dua tombak panjang yang menembus kepala Boa Hutan secara bertahap menyusut ukurannya. Inkarnasi Dewa Iblis adalah kemampuan kuat yang dibawa oleh pilar Dewa Iblis. Dan adegan ini terlihat jelas oleh Long Hao Chen, yang kembali ke tepi medan perang mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas di tempat kejadian. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa Andromalius sebenarnya memiliki kemampuan cadangan yang begitu kuat. Menggunakan dirinya sebagai umpan, dan melancarkan serangan fatal di saat musuh sudah pasti akan mendapatkan umpan. Rencana Andromalius berjalan seperti yang diharapkan, dan Forest Boa King akhirnya mati. Namun, Andromalius juga tidak terlalu sehat. Darah merah gelap terus mengalir keluar dari rongga-rongga tubuhnya, dan penampilan aslinya yang menyeramkan menjadi semakin menakutkan. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa mengantisipasi kesimpulan menjadi seperti ini. Meskipun demikian, pertempuran belum berakhir, dan Raja Boa Hutan dengan luka fatal di kepalanya berbalik dengan gila, segera berangkat ke arah hamparan rawa yang luas. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan segera meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti ratusan meriam ajaib yang ditembakkan sekaligus. Long Hao Chen tidak berani tinggal di sana, dan dengan cepat membawa pengawal suci ke-10 pergi dari sana. Perjuangan terakhir dari binatang ajaib di langkah ke-10 sangat menakutkan. Andromalius mengepakkan sayapnya, terbang ke udara. Dia tiba-tiba mencoba untuk menyembunyikan keberadaannya sendiri, ditutupi dengan penutup hitam, dan tidak membiarkan darahnya jatuh. Sebenarnya, menggunakan inkarnasi Dewa Iblis datang dengan cerukan yang parah untuk Andromalius. Jika kemampuan ini digunakan, transformasi Dewa Iblis akan disegel untuk waktu yang singkat, dan dia akan terluka sampai ke intinya. Itu tidak sesederhana yang dilihat Long Hao Chen. Seperti kompor spiritual, dengan kekuatan yang lebih besar datang reaksi yang lebih parah. Jika dia punya pilihan, Andromalius lebih suka tidak menggunakan kartu truf ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia pergi ke jalan yang aman, itu akan menakuti Raja Boa Hutan yang terluka parah, yang akan melepaskan harta karun di dalamnya. Tapi dia tidak mau melepaskan tonik hebat yang bisa digunakan Raja Boa Hutan. Untuk alasan ini, dia bahkan tidak ingin memberikan kesempatan kepada Raja Boa Hutan untuk pergi dan hanya bisa menggunakan dirinya sebagai umpan untuk itu, demi memberikan pukulan yang fatal. Pertarungan panik Raja Boa Hutan berlangsung selama lebih dari 1/4 jam, tapi serangan Andromalius yang dipersiapkan ini terlalu kuat. Untuk hewan ajaib manapun, yang otaknya ditusuk dan dihancurkan oleh energi spiritual kegelapan hampir tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dengan cedera parah ini, kekuatan vital yang sangat besar dari Forest Boa King menghilang tanpa pilihan. Andromalius sebenarnya tidak sedikit pun khawatir lagi. Kali ini, kerusakannya sangat parah. 4 Medusa akhirnya terbunuh, hadiahnya juga sangat besar. Ketika memikirkan kemajuannya ke langkah ke-9, memberinya setidaknya tempat di 48 Dewa Iblis teratas, hatinya mulai membara. Selain itu, dia masih tidak tahu harta karun apa yang dipertahankan Raja Boa Hutan. Agar Raja Hutan Boa begitu terikat padanya, itu seharusnya tidak biasa. Berpikir tentang itu, tubuh Andromalius mulai mengejang karena kegirangan. Akhirnya, perjuangan Raja Boa Hutan melemah, dan bahkan pil internalnya jatuh ke rawa-rawa, bukannya tertelan kembali. Kekuatan vitalnya yang besar sudah hampir tidak ada. Andromalius mengendurkan napas, rasa ingin tahu yang tak tertahankan memenuhi dirinya. Melihat pil internal tanpa aura dari Boa Hutan, dia tidak dapat mengendalikan ekstasi yang memenuhi dirinya. Sayap di punggungnya lenyap, dan dengan tenang mendekati rawa-rawa, Andromalius masih sangat percaya diri mengenai pukulan terakhirnya. Dan dia juga memiliki keyakinan penuh pada persepsinya, karena merasakan bahwa pil internal memang tanpa aura milik Raja Boa Hutan. Seekor binatang ajaib dari langkah ke-10 yang bahkan melepaskan pil internalnya sendiri, hanya bisa melakukannya jika jiwanya sudah meninggalkan dunia ini selamanya. Diam-diam jatuh di atas rawa, Andromalius meraih pil internal dengan tangannya. Tentu saja, dia tidak memilih tempat ini untuk menyerap pil internal Raja Boa Hutan. Benda ini tentu saja berharga, tetapi energi spiritual yang terkumpul di dalamnya sangat besar. Tindakan terbaik adalah kembali ke tempat aman sebelum meluangkan waktu untuk menyerapnya, demi menembus kemacetan terakhirnya.
Menempatkan pil internal di tangannya dan memverifikasi bahwa itu tidak memiliki jejak yang tersisa dari aura Raja Boa Hutan, ular iblis Andromalius akhirnya melonggarkan kewaspadaannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya mencapai tujuannya. Kegembiraannya dari ini seperti yang bisa dibayangkan. Namun, sebenarnya terlalu dini baginya untuk merayakannya. Begitu dia melepaskan kewaspadaannya, Raja Boa Hutan yang tampak tanpa kehidupan tiba-tiba bergerak. Kepala yang sudah berlumuran darah tiba-tiba terlempar ke samping, dengan keras membidik bagian belakang Andromalius.